Di atas, di atas. Diri Dialog Cesior. Mayoritas berani bersuara. Halo Mayorians. Perkenalkan aku Viola. Dan aku Ripka. Hari ini kita ngobrol santai aja kali ya. Iya. Sebenarnya sebagai anak kelas 12, jujur kayak belakangan itu rada kepikiran banget, terus kayak sebenarnya agak stres sih, tapi gak boleh stres ya teman-teman. Kita harus tetap sehat jiwa dan raga. Belakangan ini tuh kayak kepikiran, aduh bentar lagi US, bentar lagi UPRAK. Pusing deh pokoknya, kayak banyak ujian gitu. Iya, apalagi akhir-akhir ini kita sedang disergap oleh informasi yang menggeparkan seluruh jagat raya kelas 12. Ih, apaan tuh? TKA alias tes kemampuan akademik. Aduh. Tapi bener sih, TKA itu memang sedang kontroversi ya di pertengahan kelas 12 ini. Terutama kita kan angkatan pertama nih yang bakal melaksanain TKA ini. Jadi, by the way, TKA itu tes kemampuan akademik. Dia tuh tujuannya buat apa sih? Jadi tujuannya itu untuk memvalidasi nilai rapor teman-teman, terutama teman-teman yang mau ikut SNBP. Jadi misalkan nanti teman-teman mau ikut SNBP, dilihat kan nilai rapornya dan juga sertifikat TKA ini alias hasil tes yang teman-teman jalankan ini dipakai untuk validasi rapor kalian. Jadi untuk sebagai nilai ukur dan standarisasi dari setiap satuan-satuan pendidikan supaya semuanya tuh sama gitu ukurannya. Bener. Tapi kalau misalnya kita, ini kan TKA berarti buat daftar SNBP kan? Iya. Kalau misalnya kita nggak mau ngambil PTN nih, terus juga misalnya nggak eligible, itu boleh gak sih ikut TKA itu? Nah sebenarnya ini tuh plus minus informasi yang belum pasti banget nih. Belum pasti banget ya. Jadi yang udah pasti itu TKA kan akan dipakai untuk validasi rapor pastinya, dan pastinya ini akan dipakai untuk teman-teman yang ikut eligible ya SNBP. Nah tapi di sini tuh kita sendiri masih belum tahu bobotnya itu seberapa teman-teman. Kayak apakah 50% atau apakah sepenuhnya rapor tapi hanya diperlengkapi disertai oleh sertifikat TKA tersebut yang katanya diserahkan kepada pihak perguruan tinggi negeri masing-masing. Tapi kita sendiri gak tahu bobotnya itu segimana. Dan juga sertifikat TKA ini masih belum tahu apakah nanti di jalur mandiri di univ negeri maupun swasta akan dipakai nih sertifikat TKA-nya. Jadi masih belum ada kejelasan gitu. Belum jelas banget ya. Iya. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya nggak ada ruginya juga sih buat ikut TKA ini kan ya. Karena kan kita nggak tahu nih ke depannya apakah setiap universitas baik swasta ataupun sekolah kedinasan itu nanti mungkin bakal pakai sertifikasi TKA juga nih buat sebagai kualifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak gitu. Karena kan ini standarnya nasional gitu ya. Tapi sebenarnya emang Menteri Pendidikan kita mengeluarkan TKA ini sekaligus untuk mengatasi salah satu masalah yang waktu itu sempat booming teman-teman. Jadi ada kabarnya semenjak UN dihapuskan, siswa Indonesia itu dibilang tidak diterima di PTLN karena tidak ada nilai standar yang cukup gitu untuk membuktikan kemampuan si siswa tersebut. Maka diadakanlah tes kemampuan akademik ini. Sebenarnya ada TKA ini sebagai hasil evaluasi UN sebelumnya juga kan, karena yang tekanan belajar siswa tinggi. Karena kan kalau UN itu dia tuh sebagai standar kelulusan. Bedanya sama TKA, dia tuh tidak mematok apakah akan lulus atau tidak gitu, tapi sebagai nilai tambahan aja nih untuk masuk ke perguruan tinggi atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu kan. Iya. Kira-kira kan dengar-dengar TKA tuh nanti mulainya awal November dari tanggal 1 sampai 9. Menurut kamu cukup gak sih kayak dari sekarang udah baru mau dipersiapkan, karena apa ya, kita kan baru dapat informasi akan diadakannya TKA ini di pertengahan tahun 2025 ini kan. Menurut kamu gimana? Sebenarnya menurut aku tidak cukup. Bapak Menteri Pendidikan sebenarnya tidak cukup ya, cuman bisa kita usahakan lah ya, masih ada waktu kurang lebih 3 bulan ya sampai bulan November. Bener banget. Tapi berarti kalau gitu kita benar-benar harus nyiapin strategi belajar yang matang, karena ini bukan cuma materi kelas 12 yang diujikan ya kan. Kalau misalnya di SMA ya sih, kita juga harus
well prepared juga buat materi kelas 10 dan kelas 11 karena ini mencakup keseluruhan. Iya. Ya. Dan untuk soal TKA-nya sendiri itu khusus untuk jenjang kita, jenjang SMA, itu semua soalnya disiapkan oleh pemerintah pusat, teman-teman. Beda kalau yang SD, SMP itu sama pemerintah daerah ya. Iya, ada yang sama pemerintah daerah. Begitu. Oh iya, untuk mata pelajaran yang diujikan ini dibagi jadi 2 di TKA. Ada mapel wajib sama mapel pilihan. Mapel wajibnya ada apa aja tuh? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika umum. Itu 3 yang Itu wajib. 3 yang wajib. Oke, untuk mapel pilihannya itu cukup banyak banget pilihannya guys. Dan apakah ini harus dipilih selinear dengan jurusan yang kita jalani semasa SMA atau gimana sih? Sebenarnya dari surat yang sudah diedarkan oleh Kemendikdasmen itu gak ada penjelasan kalau kita harus ambil mata pelajaran pilihan di TKA yang harus selinier sama jurusan kita di SMA maupun jurusan tujuan kita. Cuman kan kalau lebih masuk akal ya, memang supaya tidak merugikan kita sendiri nih, bener. kita ambil yang memang kita pelajari di jurusan kita dari kelas 10 sampai kelas 12 secara stimulan. Supaya teman-teman nggak belajar dari awal banget, dari nol banget. Jadi bisa punya dasar lah, jadi apalagi kan waktunya sudah hampir 3 bulan lagi ya. Jadi supaya lebih mudah teman-teman mengerjakan TKA-nya tersebut. Dan juga pastinya karena ini untuk validasi rapor, pastiin mata pelajaran pilihan yang teman-teman pilih itu mata pelajaran yang memang ada di rapor teman-teman. Jadi supaya bisa ya untuk validasinya penguatnya validasinya. Dan juga selinier sama jurusan tujuan teman-teman pasti. Bener. Jadi kalau misalnya emang mau lintas minat, dipastikan mata pelajaran yang diambil di TKA itu kalau misalnya mau daftar SNBP, udah ada nih di pelajaran dan memang nilai rapor kita tersedia dari kelas 10 sampai kelas 12 itu. Kalau misalnya untuk sertifikasi SNBP. Iya. Tapi kalau misalnya untuk daftar perguruan tinggi dengan jalur yang lain, itu sebenarnya kalau ngambil TKA, misalnya jurusan IPA nih, terus mau ngambil sastra Jepang, berarti di mata pelajaran pilihan kan salah satunya ada bahasa Jepang. Nah sebenarnya itu boleh nggak sih Kak diambil sama kita? Sebenarnya boleh aja. Boleh aja ya. Memang kurang menguntungkan kalau misalkan teman-teman tidak belajar bahasa Jepang sebelumnya. Jadi mata pelajaran itu tidak ada di rapor. Kalau misalkan untuk jalur lain selain SNBP, seperti yang tadi sudah dibilang, itu belum ada kejelasan apakah TKA ini dipakai atau enggak. Nah, untuk mata pilihannya sendirinya sendiri ini banyak banget teman-teman, gak mungkin kita sebutin. Teman-teman bisa lihat di sini. Banyak banget ya. Iya. Jadi untuk mata pelajaran pilihannya itu teman-teman bisa milih 2. Iya. Jadi ini harus dipikirkan matang-matang ya kalau misalnya ngambil SNBP. Jadi harus dicari yang memang kita pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12 yang ada di rapor kita dan harus linear nih dengan jurusan kita. Jadi kalau misalnya kedokteran berarti kimia dan biologi kayak gitu. Dan untuk tipe soalnya teman-teman sebenarnya gak perlu khawatir karena soalnya ini pilihan ganda. Sebenarnya bisa ngeblok ya. Waduh. Tapi tetap teman-teman kita harus menguasai materinya secara maksimal. Karena ada 2 jenis pilihan ganda. Ada pilihan ganda yang biasa yang kayak ABCD opsinya. Ada yang pilihan ganda kompleks. Jadi nanti ada beberapa pernyataan dan teman-teman harus pilih mana sih pernyataan yang benar kayak gitu. Iya, dan untuk durasinya sendiri nih teman-teman setelah kita baca di surat Kemendikdasmen yang 203 halaman itu, ternyata durasinya ini bahkan lebih cepat daripada durasi PHBTS kita. Waduh. Dan ini memang kita harus perlu strategi yang bagus banget ya untuk time management waktu ngerjain ujiannya. Karena di sini kita nemuin untuk mata pelajaran wajib dulu ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu 45 menit. Tapi kita belum tahu nih apakah ada berapa soal gitu di ujian TKA ini. Kalau misalnya 45 menit untuk 45 soal, wah, gempar juga ya. Nah, untuk matematika umumnya kita dikasih waktu agak panjang, 5 menit saja alias 50 menit. Dan kita nggak tahu sih, ini disclaimer, kita belum tahu untuk jumlah soal itu ada berapa pastinya, karena di surat edaran juga belum ada ya? Belum ada. Nanti, jadi teman-teman jangan lupa selalu follow up di lamannya Pusmendik. Karena ya wajib banget. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi supaya persiapan kita lebih matang, lebih baik. Oke, untuk mata pelajaran pilihan kita dikasih waktu 60 menit.
Jadi 60 menit untuk mata pelajaran pertama, 60 menit untuk mata pelajaran yang kedua. Iya, betul banget. Wah, lumayan ini ya, ngos-ngosan ya waktu Iya. ngerjainnya. Nah, teman-teman Tapi- juga udah bisa cobain simulasi soal TKA di lamannya Pusmendik yang ini. Oke. Tadang. Oke, jadi setelah kita tadi ngerjain simulasi, kita tuh udah ngeliat ya kan, tipe soalnya itu ternyata nggak merujuk kayak textbook gitu sih. Lebih ke analisis, terus juga lebih banyak literasinya lah ya. Iya, jadi kita kayak bernalar dengan teori yang emang kita sudah pelajari di sekolah, terus nanti diterapkan di soal seperti itu. Jadi kita udah maksudnya nggak usah stres banget lah. Yang penting kita tuh kalau belajar mengerti pondasi dari apa sih yang kita pelajari gitu. Betul banget. Jadi kita untuk mengerjakan soalnya perlu pengembangan aja. Jadi kita di sini berlatih sih untuk berlogika, menganalisis soal, masalah yang ada di soal kayak gitu. Bener banget. Jadi teman-teman, terutama kelas 12 kita harus tetap semangat. Semangat jaga kesehatan, jaga kesehatan jiwa. Jiwa. Iya, jangan sampai stres. Tetaplah waras. Tetap waras. Sama kita harus ini sih kayak mulai bikin planning. Sebenarnya harusnya udah dari kemarin-kemarin ya, bikin planning belajar. Gimana sih belajar yang efektif supaya menuju udah kurang dari 3 bulan ya? Iya. Menuju TKA. Kita harus punya strategi yang oke, Afdol. efektif. Iya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau ini, duo ciwi-ciwi ini membuatkan tutorial cara belajar yang efektif, menyenangkan, anti burnout, boleh teman-teman langsung aja follow dulu Mayor 50 untuk menantikan episode Dialog Cesiar selanjutnya. Mantap, bener banget. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah pada follow, jangan lupa request kira-kira next content kita mau bahas apa ya. Siapa tahu kita bisa bahas tips belajar yang efektif, terus juga gimana sih time management menuju TKA ini. Ya walaupun sebenarnya ini first time kita ikut Iya. TKA juga, tapi nggak apa-apa. Ini kita berdiskusi guys. Jadi nanti kalian silakan isi. Kita bakal bikin forum kali ya di story Instagram SG kita. Mayor 50. Yes, jangan lupa pantengin dan follow. Terus aktif aja guys, komentar dan memberikan saran. Kita sangat terbuka untuk menerima saran dari teman-teman. Yes, betul banget. Oke, mungkin segitu aja dulu pembahasan kita untuk TKA kali ini. Oke. Sekian sesi Dialog Cesiar kali ini. Saya Viola. Saya Ripka. Sampai jumpa. Dadah.